persoalan judi ini kan sudah muncul di era Pak Jokowi ya, yang muncul sampai buat bikin satgas. Tapi kan belum ada penangkapan, belum ada seperti ini. Oh ternyata situsnya situs itu 5 juta sampai 8,5 juta untuk 1 bulan. Padahal ada ribuan situs. Itu aja. Nah disitulah dia gebrakan-gebrakan Pak Prabowo itu muncul. Ada hakim atau orang Mahkamah Agung yang ditangkap dengan 1 triliun. Presiden juga harus menunjukkan kinerja. Padahal karena memang Presiden Pak Prabowo kan ketika dilantik jelas itu. Nah sekarang itu kemudian kok tiba-tiba ada semacam ya ini leak out informasi yang muncul bocoran dan sebagainya. Ini nanti akan kemungkinan ada bansos lagi. Terima kasih Profesor. Selamat jumpa lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Terima kasih isu yang aktual. Ya. Sekarang ini kan lagi marak Prof tentang judi online, judol gitu kan. Iya. Kemarin saya melihat Prof juga di tayangan di TV One ya. Membahas tentang itu ya. Kalau Prof sendiri yang selama ini kan berkecimpung juga di dunia telematika ya. Pernah menjadi salah satu staf ahli di kementerian. Itu bagaimana banyak Prof itu Prof? Atau ini fenomena baru atau sebenarnya yang lama tapi diputar lagi gitu? Kalau Kominfo harus menepis atau men-take down konten-konten melanggar hukum itu kan sudah panjang, sudah lama. Dulu yang paling sering adalah terkait dengan pornografi, gitu. Ketika politik sedang panas terkait dengan katakanlah provokasi, hoax dan sebagainya. Nah, tapi yang agak rutin dan konstan itu memang judi online. Kenapa? Karena judi online itu atau judi itu kan memang begitu banyak, itu merupakan shadow ekonomi ya. Ekonomi yang tidak tampak tapi harus diakui pelakunya banyak. Sampai ratusan triliun kan begitu kan, itu judi online aja ratusan triliun. Trafiknya tinggi. Itu dari masyarakat biasa, anak muda, sampai kalau judi itu bisa saja orang-orang dari kalangan tertentu juga judi walaupun dengan cara yang berbeda. Artinya keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan judi itu kan sudah boleh dikatakan mendarah daging. Ada sepak bola dipakai untuk judi kan begitu kan? Sabung ayam, tajen kalau dari Bali itu juga untuk judi. Balapan kuda semua, hampir semuanya. Nah begitu pula ketika di masyarakat yang umum ya pakai main kartu juga judi. Kalau zaman saya kecil itu kadang-kala orang lihat mobil lewat aja jadi judi, itu nomornya ganjil atau genap, tebak-tebakan nomor. Nah ini adalah kultur yang memang sudah banyak sekali ada dan mengakar di masyarakat begitu. Kemudian makanya tidak heran kalau sampai oplah atau omsetnya untuk judi online saja itu sampai ratusan triliun. Ini pernah diungkap sama Kompas di bulan Juni 2024. Hanya 3 bulan itu 100 triliun gitu. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Karena ada ekonomi yang nyamin itu. Makanya ini kan shadow ekonomi yang menggerakkan. Apalagi kondisi masyarakat sedang banyak yang frustrasi, sulit cari pekerjaan atau mungkin ekonomi juga susah. Lalu mereka tiap hari membawa HP, membawa laptop, tiap hari terterpa itu di situ ada janji-janji, ada gimmick-gimmick, ada harapan, ada ilusi. Jangan-jangan nanti bisa menang dan sebagainya dalam waktu singkat. Itulah maka kenapa banyak sekali orang lalu terlibat perjudian online. Karena mudah. Kalau judi fisik kan harus datang ke suatu tempat dan bisa digerebek polisi. Tapi online kan bisa di rumah sambil laya-laya, sambil macam-macam. Begitu mudahnya judi online. Nah itulah makanya lalu judi ini menjadi sesuatu yang sangat katakan fenomenal di masa digital ini, dunia digital ini. Sebenarnya negara sudah bikin payung undang-undang ITE yang sebelum diperbaiki tahun 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 revisi terhadap Undang-Undang ITE. Itu ada pasal itu pasal 40 ayat 2A. Kebetulan itu waktu itu ketua panjanya saya, ketua panjanya pemerintah yang bikin pasal itu.
Kalau dari DPR mungkin Bapak kenal itu Mayor Jenderal Purnawirawan T.B. Hasanuddin. Oh iya. Jadi beliau sama saya TikTokan. Lalu ada inisiatif dari DPR, seseorang ya minta supaya pemerintah ini harus wajib nih blokir porno, gitu, blokir porno. Nah saya bilang, wah kalau memang seperti itu mau anggota DPR ya kita tampung. Lalu akhirnya kita diskusi bahwa yang berbahaya bagi negeri ini tidak hanya porno, tapi bisa juga judi, bisa juga katakanlah prostitusi atau porno, atau katakanlah penipuan, phishing atau scamming dan sebagainya. Itu harus negara ini harus menjaga masyarakat dari berbagai konten-konten yang berbahaya itu, termasuk konten-konten hoax, konten-konten yang blasphemy dan sebagainya. Nah, maka dibuatlah sebuah pasal yang awalnya minta hanya pornografi. Saya coba untuk cari kalimat yang enak, maka lalu pasal itu pemerintah wajib mencegah informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Dari awalnya usulannya muatan yang merupakan pornografi, kita haluskan dan kita agak besarkan melanggar undang-undang. Maka itu adalah amanah undang-undang ITE kepada pemerintah. Wajib mencegah peredaran informasi elektronik. Wajib. Lalu di pasal 40 ayat 2B-nya, pemerintah diberi kewenangan otoritas untuk memblokir, untuk memutus akses. Ini sempat di judicial review, Pak, pasal ini, Pak. Jadi kewenangan dan kewajiban ini pernah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Siapa pertanyaannya? Waktu itu teman-teman ada dari Papua dan juga dari media ya, dari media. Tapi alhamdulillah menang. Seandainya itu kita kalah, berarti tidak ada kepastian harus memblokir judi online dan sebagainya. Kalau samanya kalah, karena itu dianggap pemerintah kok punya kewenangan seperti ini. Padahal itu sebenarnya juga bukan pemerintah yang minta, itu usulan dari anggota DPR yang kemudian kita kemas menjadi tadi. Nah, ini menjadi sebuah amanah sekaligus sebenarnya adalah norma yang benar-benar untuk masa depan supaya konten-konten yang melanggar undang-undang, melanggar hukum itu diblokir oleh pemerintah, karena bisa memang di berbagai negara terbukti konten-konten yang direkayasa oleh algoritma artificial intelligence itu bisa merusak bangsa, Mas. Bisa merusak moralitas, bisa menciptakan perubahan-perubahan mendasar. Di Jepang itu tahun 2023 itu Times Jepang itu memberitakan bahwa anak-anak muda Jepang mengalami degradasi moral yang dulunya sangat disiplin, hormat orang tua, hormat guru, tiba-tiba perubahan terjadi secara nampak gitu. Dan itu ketika ditengarai artificial intelligence, algoritma medsos Jepang yang berpengaruh. Nah, ini harus diregulasi, harus ada kepastian kalau memang itu melanggar perundang-undangan, teksnya ada undang-undang melarang, misalnya kayak seperti pornografi, gitu. Ya harus di-take down, itu perintah. Nah sayangnya ternyata untuk kasus pornografi juga masih banyak, judi online malah dimanfaatkan. Karena tadi ada uang besar di balik itu, ada segi ekonomi yang luar biasa di balik itu. Nah ketika negara ini memerintahkan kepada pemerintah presiden ya, dan kemudian menteri, ternyata menterinya dalam mekanismenya hanya memasrahkan persoalan itu pada anak-anak muda. Anda lihat yang ditangkap itu anak-anak muda semua, pada anak-anak muda dan tim, ya akhirnya terjadi seperti ini. Tapi di bagian Prof ya, saya melihat judul ini kayak semacam menjadi pengalian isu juga ya. Tapi dengan kasus yang baru gitu ya. Tahun 2023 sempat naik juga, tiba-tiba menghilang. Tapi nggak tahu tiba-tiba kenapa begitu pemerintahan baru ini dinaikkan lagi gitu. Ya bisa jadi karena memang di pemerintahan baru ini pejabatnya kan baru. Iya. Walaupun jaksa agungnya itu masih lama, tapi kan baru saja dilantik kembali. Begitu. Kepolisiannya juga lama, tapi boleh dikatakan orang yang dalam konteks ini pemerintahan baru, sehingga mereka harus menunjukkan kinerja. Presiden juga harus menunjukkan kinerja. Padahal karena memang Presiden Pak Prabowo kan ketika dilantik jelas itu bahwa ingin membangun pemerintahan yang bersih,
ya pemerintahan yang bersih. Makanya dia harus punya gebrakan. Nah disitulah dia gebrakan-gebrakan Pak Prabowo itu muncul. Ada hakim atau orang Mahkamah Agung yang ditangkap dengan 1 triliun. Ada hakim yang ditangkap karena kasus putusannya itu ternyata membebaskan pembunuh di Surabaya, dan ternyata ada bribery juga. Nah ini sekarang judi online. Siapa yang akan kelihatan bagus? Tentu saja penegak hukum dan juga Pak Prabowo. Nah dari sisi semangat kita harus hormati, ini apresiasi, baguslah. Asal ini bukan dijadikan sebagai tool of political engineering, itu saja. Kalau penegakan hukum itu dijadikan tool of political engineering, sarana politik, ya ini bisa ya hanya untuk kepentingan politik sesaat atau kepentingan politik suatu hari. Yang jelas masyarakat appreciate. Kita sebagai bagian masyarakat pun mungkin juga appreciate. Asal ada konsistensi. Kemudian benar-benar yang di hukum atau penegakan hukum ini tidak pandang bulu. Jangan hanya yang anak-anak muda yang itu ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab pada amanah undang-undang tadi? Pemerintah wajib itu kan berarti pemerintah itu kan menteri atau presiden atau menteri. Anak-anak itu kan menjalankan amanatnya menteri. Tapi kenapa tidak ada kontrol? Kontrolnya di mana? Kan begitu. Ini amanah besar loh untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk supaya konten-konten yang ada di media sosial dan ada di internet itu tidak merusak bangsa loh. Maksudnya hanya dipasrahkan pada anak muda, lalu bagaimana pengawasannya? Padahal terkait dengan tadi dunia ekonomi bayangan yang uangnya luar biasa. Makanya sekarang yang terjadi adalah ternyata situsnya situs itu 5 juta sampai 8,5 juta untuk 1 bulan. Padahal ada ribuan situs. Itu aja. Itu biaya untuk perlindungan. Untuk biar nggak ditutup. Iya, dan itu memang pernah ada saya baca juga, memang judi online itu yang mahal adalah untuk promosi. Yang kedua adalah untuk keamanan, karena tidak semua negara memperbolehkan, termasuk Indonesia kan. Promosi ya itu bayar katakanlah endorsement YouTuber, artis itu kan seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di media sosial, atau di internet, maka ada situs-situs judinya, tapi juga ada akun-akun yang mempromosikan. Situs itu ada di website atau aplikasi begitu juga yang ditawarkan atau sistemnya yang dipakai. Yang menawarkan itu ada di X atau Twitter, ada di TikTok, ada di Instagram. Dan siapa yang menawarkan? Dari orang-orang terkenal sampai YouTuber gitu kan, sampai orang masyarakat yang mungkin tidak tahu. Nah itu yang terjadi. Ya akhirnya ya sekarang kita lihat polisi ini siapa yang bisa diamankan? Apakah sebagai mereka yang developer aplikasi judinya? Sampai sekarang belum ada ya ketangkap. Developer aplikasi judinya, atau katakanlah bandar-bandarnya belum ada yang ketangkap. Tapi yang masih ketangkap baru yang kurcaci di Kominfo itu. Itu pun di Kominfo baru staf-staf yang muda-muda tadi. Tidak sampai kepada yang punya kewenangan sebenarnya. Karena kewenangannya sebenarnya kan pemerintah. Ya, bukan kewenangannya, itu belum sampai ke sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo sesuai janjinya bersih-bersih itu ya. Kalau memang ada orang atau mereka yang terkait dengan ini ya harus berani Pak Prabowo. Ya. Artinya gini kan, begitu melihat berita itu saya pribadi agak skeptis gitu ya. Kok yang tangkap begitu aja, nggak ngurus apa-apa, tapi bisa ganti lagi orang juga begitu lagi kan, orang berpikir begitu sekarang. Apalagi pergantian kekuasaan ini kan pasti biasanya muncul bandar-bandar baru. Iya. Kita ingat kayak di katanya Gatimara. Dan bandar itu tidak semuanya ada di Indonesia. Iya.
itu bisa bandar-bandar yang ada di Cina, RRC ya, ada yang di Kamboja, ada yang di Laos, di Singapura dan sebagainya. Yang hukum nasional mereka itu memperbolehkan judi. Nah, siapa yang mau menjadi kolaborator yang ada di sini kan gitu, atau yang terkait dengan di sini, kenapa bisa eksis di sini? Nah itu juga bisa dicari. Tapi tetap saja pelaku utamanya adalah developer bandar-bandar ini. Itu makanya saya agak pesimis ya, selama apakah mampu kepolisian kita. Paling banyak memang yang paling mudah itu ya nangkepin YouTuber, nangkepin influencer gitu. Itu pun pengertian judi online-nya itu bisa berbeda-beda. Polisi mengatakan ini judi online, tapi kalau dilihat dari aturan Kominfo ini adalah game. Ya game, karena di peraturan Menteri Kominfo tahun 2024, nomor 2 tahun 2024, itu memang game itu boleh berupa simulasi judi. Simulasi judi itu boleh ya? Boleh, sepanjang tidak menggunakan uang yang sah, jadi pakai rupiah. Biasanya mereka pakai koin, pakai poin yang bisa dipakai macam-macam gitu ya. Nah ini yang menyiasati. Tapi yang jelas memang orang kalau mau main game ya harus beli vouchernya bisa ke Indomaret atau ke mana, Alfamart atau ke mana. Kan begitu, ada yang dijual secara. Ya itu yang kemudian memiskinkan banyak anak-anak, banyak masyarakat kan itu. Gensi Pak, main game udah ketahuan dikit beli koin gitu kan buat game online itu. Jadi game itu di satu sisi tentu saja ada banyak sekali positifnya. Karena memang pendidikan juga bisa lewat game, tapi pendidikan judi juga bisa lewat game. Dimulai dari game-game dulu, anak-anak itu dibiasakan dengan ketangkasan dan peruntungan di game. Makanya inilah kenapa perlu ada tim yang mengkaji secara lebih serius menyelamatkan anak bangsa kita ke depan. Kalau nggak, anak cucu kita terbiasa untuk bermain game yang ternyata bertaruh di situ. Memang bertaruhnya tidak pakai uang langsung, pakai koin, pakai macam-macam. Tapi kemudian ini bisa dipakai untuk mengambil bonus atau bisa dipakai diskon untuk pembelian, bisa dipakai ada hadiah-hadiah tertentu. Nah, lama-lama ini bisa dimonetisasi berupa uang. Dan biasa orang kan di era digital itu kan monetisasi, semuanya monetisasi. YouTuber juga monetisasi, kan begitu kan? Nah, begitu pula permainan game juga monetisasi. Itu batasnya sangat tipis. Antara judi sama game dan sebagainya. Batasnya sangat tipis. Nah, polisi itu biasanya semuanya pukul rata ini adalah judi, kan begitu. Sehingga mereka sementara abangnya ahli yang ini belum judi. Judi itu harus berdasar pada KUHP 303. Sayangnya KUHP itu dibuat pada masa sebelum ada online. Jadi masih menggunakan paradigma lama. Jadi konservatif ya? Konservatif kan begitu. Itulah makanya lalu saat ini masih perlu ada regulasi yang lebih lebih tegas tentang judi online itu batasannya apa. Ya kalau ngikutin polisi memang luas gitu. Tapi akhirnya yang terjadi adalah tadi banyak orang yang tidak tahu ini judi online toh. Saya pikir investasi, gitu kan? Oh ini judi online toh. Saya pikir ini adalah game. Tapi tangkap sudah. Tapi yang menarik juga di Prof ya, di tengah pergantian kekuasaan ini kan semacam ada yang dimunculkan isu judi online kuat gitu ya. Atau ini semacam sedomes gitu untuk sesuatu gitu ya. Nah karena setting gitu apa sih? Karena persoalan judi ini kan sudah muncul di era Pak Jokowi ya, yang muncul sampai bikin satgas. Tapi kan belum ada penangkapan, belum ada seperti ini. Kenapa setelah Pak Jokowi berganti, lengser Pak Prabowo, padahal kan Kapolrinya sama, Jaksa Agungnya sama, kok baru sekarang gitu ya. Boleh saja atau bisa saja orang menilai seperti itu atau punya persepsi seperti itu bahwa ini agenda setting ini ada tadi bahwa penegakan hukum itu
dasarnya politik kan begitu untuk menaikkan Pak Prabowo. Walaupun kalau saya melihat bahwa Pak Prabowo masih nampak sekali sangat di bawah Pak Jokowi sampai sekarang, minimal sampai sekarang. Ketika dia hadir datang ke Pak Jokowi kan begitu. Kemudian ketika Pak Jokowi sebenarnya gini, Pak Jokowi ini walaupun dia turun, tapi dia nampak orang-orang kepercayaannya atau di kabinetnya itu belasan orang masih kuat ada di pemerintahan sekarang. Boleh dikatakan pemerintahan sekarang ini ya kabinetnya Pak Jokowi plus Pak Prabowo aja. Menteri Keuangannya masih Menteri Keuangannya Pak Jokowi, Erlangga Hartarto masih ada di situ, Bahlil ada di situ, belasan orang ya, belasan orang. Yang orangnya Pak Prabowo yang di luar itu ya. Artinya Pak Jokowi masih kuat sekali. Apalagi ketika Pak Jokowi pulang ke Solo, dia menunjukkan bahwa ini simbol ya, simbol ini simbol dihormati, tapi sekaligus juga simbol bahwa dia memiliki kekuatan. Dihormati karena diantar oleh para panglima TNI dan Kapolri begitu, kawal dengan pesawat tempur begitu. Itu kan menunjukkan ini panglima tertinggi. Ini adalah sebuah simbol show of force-nya Pak Jokowi. Baru kali ini Presiden Pak SBY tidak ada prosesi seperti itu. Iya, memang juga. Nah, setelah itu juga masih disowani. Iya. Sowani Pak Prabowo. Walaupun kemudian diimbangi kemarin sowan juga atau ketemu juga dengan Pak SBY. Karena berarti semua mantan presiden datengin. Tapi masih ada mantan presiden yang masih hidup, yang belum ketemu dan udah janji mau ketemu. Sampai hari ini belum. Presiden kelima, Bu Mega. Apa bedanya? Kalau Pak Prabowo, Pak SBY sudah tidak jadi presiden, Pak Jokowi juga sudah tidak jadi presiden, Bu Mega juga sudah tidak jadi presiden. Apa bedanya? Kenapa yang satu ditemui, yang satu kemudian ditemui untuk pengimbangan, yang ini tidak ditemui? Inilah politik ya. Menggalang kekuatan untuk menumbuhkan dirinya gitu ya. Ya, saya melihat bahwa memang Pak Prabowo membutuhkan, ada satu sisi membutuhkan dukungan sehingga merangkul semua kekuatan begitu kan, kekuatannya Pak Jokowi dirangkul, kekuatannya Pak SBY dirangkul, itu kan seperti itu. Tapi di sisi yang lain nampak bahwa beliau memang belum sebagai the real presiden. Karena banyak walaupun itu kadang-kadang juga rumor Pak Prabowo itu inginnya memilih menteri itu ini, tapi ternyata yang dipilih masih menterinya Pak Jokowi. Dia menteri kesehatan misalnya. Dia sangat dekat dengan Pak Jenderal Terawan, Dr. Terawan. Lalu bukan Pak Terawan yang dipilih, tapi tetap menterinya Pak Jokowi, yaitu Pak Budi Sadikin ya. Seperti itu misalnya. Dan yang lain-lain juga muncul seperti itu. Jadi kalau kemudian ada pengamat atau orang melihat bahwa ini belum menjadi the real presiden, ya bisa saja dia sah-sah saja mengatakan seperti itu. Makanya memang saatnya Pak Prabowo ini untuk menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas dan dialah yang pemegang mandat kepresidenan ke-8 ini. Bukan siapa-siapa, bukan Pak SBY, bukan Bu Mega, bukan Pak Jokowi, tapi dia. Nah, ini benar kita tunggu. Berani ya kalau nanti ada orang-orang yang titipannya Pak Jokowi, katakanlah begitu, ketika terbukti melanggar hukum ya dibuka. Berani buka enggak? Berani enggak ada karena kan kita tahu ada yang pernah katakanlah tersandra dengan hukum itu kan hampir cukup banyak, masyarakat juga tahu kok siapa saja begitu. Itu, nah ini kan berhenti semua. Tiba-tiba yang kena malah justru orang yang sudah tidak jadi menteri cukup lama. Iya, udah 10 tahun lalu. Nah, bisa begitu. Jadi kalau mau, kan Pak Prabowo mengatakan bahwa yang tidak bersih menyingkir atau jangan dengan pemerintahannya. Sebenarnya yang sekarang kena kasus
tersangka itu justru memang udah menyingkir lama, udah bukan bagian dari pemerintahan. Justru yang di depan matanya kan? Yang di depan mata kan belum, gitu kan. Yang juga itu banyak diberitakan ataupun juga banyak dirumorkan ya, kasus tambang, kasus macam-macam. Jadi kayaknya ini ya, penegakan korupsi ini kayak sandiwara aja gitu. Ya, ilmu politik itu sandiwara. Iya. Kalau kita melihat bahwa penegakan hukum ini bagian dari politik, maka ya politik itu kan drama. Front state itu yang apa yang nampak di muka itu ya drama. Karena itu dramaturginya Erving Goffman kan selalu melihat bahwa apa yang nampak masyarakat lihat itu sebenarnya drama. Maka selalu bagi orang yang kritis selalu mencari hidden reality, realitas yang tersembunyi. Itu dengan kritikal. Yaitu apa? Dengan cara apa? Supaya tahu realitas yang tersembunyi. Kita harus masuk kepada practical discourse, yaitu percakapan-percakapan antara elit. Nah, karena kalau kita sering berbicara dengan elit, percakapan antara elit, itu kita akan mengetahui isu-isu yang tersembunyi ataupun hidden reality itu. Ini biasanya hanya orang-orang yang punya akses. Bagi the man on the street, common people, masyarakat biasa, itu nggak melihat, yang dilihat ya cuma ini sudah bagus media yang nampak ini, gitu kan. Tapi ngomong dulu pernah ada isu yang Prabowo ini cuma 2 tahun kemudian digantikan oleh capresnya gitu kan. Ya itu isu-isu tenggelam lagi ya. Itu tapi tenggelam lagi kan. Tapi sebenarnya begini, bisa saja orang khawatir, itu kan juga kekhawatiran sekaligus juga melihat keadaannya bahwa Pak Prabowo ini kan sebenarnya harus kita akui secara jujur jadi presiden karena di-endorse Pak Jokowi. Kalau nggak di-endorse Pak Jokowi, belum tentu, kan begitu kan? 2 kali dia kalah dengan Pak Jokowi, kan begitu. Kemudian ketika di-endorse, maka salah satu caranya dia harus bergandengan dengan anaknya atau yang katakanlah ya dengan berbagai macam reasoning lah, karena bersama anaknya. Jadi kemenangan Pilpres 2024 itu kemenangan Pak Jokowi sebenarnya dalam skenario anaknya bisa jadi wakil presiden. Kalau kemarin mungkin Pak Prabowo bukan dengan tanpa endorsement, mungkin juga ceritanya berbeda. Nah disitulah kemudian ada semacam spekulasi-spekulasi atau analisis. Jangan-jangan ini ada kesepakatan bahwa Pak Prabowo cuma sekian tahun nanti diganti, atau memang Pak Jokowi ingin meneruskan kekuasaannya yang dulu dia mau maju, mau menjadi presiden 3 kali tidak bisa karena konstitusi tidak memungkinkan, kemudian mau memperpanjang ya juga tidak mungkin karena konstitusi, dan kebetulan ada partai yang menentang, yaitu partainya sendiri. Saat itu kan partainya sendiri, PDIP itu, bukan partai lain kan. Ada penentangan, akhirnya ya mengikuti konstitusi hanya 2 kali, tapi dengan dia punya jago yang dia cawe-cawe untuk membantunya, dan di situ ada anaknya. Nah kalau sekarang kemudian ada kekhawatiran, jangan-jangan Pak Prabowo cuma 2 tahun, setelah itu Fufafa yang naik, atau wakil presiden yang naik. Spekulasinya kan banyak sekali. Iya. Bahkan sampai ada yang khawatir, jangan-jangan Pak Prabowo ini sudah diprogram waktunya itu kapan dia harus berhenti. Ini justru harus menjadi warning masyarakat bahwa kita sebaiknya memang harus mendukung Pak Prabowo. Ya 5 tahun. Jangan saya Pak Prabowo ini tidak sampai 5 tahun. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau Presiden Indonesia itu adalah wakil presiden sekarang yang secara identitas tidak jelas sekolahnya, masih kontroversi sekolahnya, kemudian secara kualitas juga tidak nampak kualitasnya karena sebelum dia diorbitkan oleh orang tuanya kan nggak ada kualitasnya sama sekali. Bukan anak yang memang muncul dengan kualitas tanpa polesan orang tua, dia kan benar-benar ya ini dia adalah orang yang dibawa oleh orang tuanya. Ya seperti itu. Kalau dia bukan anak Jokowi kan belum tentu jadi wali kota Solo dan belum tentu menjadi wakil presiden kan begitu kan. Ini kita harus ngomong jelas. Nah sekarang adalah masyarakat ini siap nggak kalau tiba-tiba Pak Prabowo itu berhalangan tetap dan anak ini kemudian menjadi presiden, wakil presiden karena konstitusi begitu. Sangat kebayang itu.
pasti reaksinya. Bagaimana yang namanya para profesor dipimpin oleh seseorang yang pendidikannya nggak jelas? Profesor-profesor yang kan itu ada dokter Bahlil, itu kan dokter dari UI. Iya. Ada profesor-profesor yang macam-macam. Saya paling nggak Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani harus dipimpin oleh bagaimana? Siap enggak Bu Sri Mulyani? Siap enggak apa ini Mendikbud, Mendiknas, Menteri Pendidikan yang teman saya Profesor Abdul Mukti yang benar-benar profesor, gitu kan? Siap enggak dipimpin oleh orang seperti itu? Atau dipimpin oleh seorang tadi Wakil Presiden Gibran itu yang sering disebut Fufafa. Karena sampai sekarang kenapa disebut Fufafa? Karena memang belum diputuskan di pengadilan ini benar atau enggak, dan begitu. Kalau harusnya kalau ini salah, berarti orang-orang yang mengungkap itu kan memfitnah, terutama yang mengungkap pertama ya. Jadi pengungkap utamanya itu harus dilaporkan ini fitnah, biar ada kejelasan siapa sebenarnya Fufafa ini benar atau enggak. Kalau salah, ya itu berarti bukan yang begitu. Tapi nampaknya memang dibiarkan saja ini sampai sekarang supaya mungkin lama-lama masyarakat lupa juga. Asumsinya seperti itu, walaupun sebenarnya banyak yang tidak lupa. Ya pasti ada beberapa kelompok yang masih menggulur. Bukan hanya banyak kelompok, ini memang banyak orang tidak akan berhenti untuk mempertanyakan ini siapa Fufafa yang menghina presiden yang sekarang, Pak Prabowo kan. Kemarin ada demonya itu 411. Kalau itu kan suara yang dari dulu demo. Fufafa dan iya, tapi itu justru mendegradasi suara rakyat. Karena orang-orang yang demo kemarin itu kan yang 411 itu kan dari dulu memang isinya demo, gerudak-geruduk demo kan. Kalau mereka sukses sudah dari dulu kan. Kalau udah sukses dari dulu itu udah dari 2012. Mereka dulu sebelum dekat dengan grupnya Prabowo. Dan dia dulu adalah orang-orangnya Pak Prabowo. Makanya kan politik di Indonesia ini campur aduk aneh gitu kan. Nah, itulah makanya memang kita harus ya tadi memiliki critical thinking ya ketika melihat politik di Indonesia ini. Politik Indonesia itu nggak ada ideologi, nggak ada, semua pragmatisme kayaknya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa kadangkala kita ini seringkali kalau sebagai pengamat atau sebagai saya sebagai dosen ya pengajar itu seringkali merasa agak give up melihat kondisi Indonesia. Kok bisa ya? Ya karena memang kondisi masyarakat kita dalam politik itu sangat pragmatis. Politisinya sangat pragmatis, masyarakatnya juga sangat pragmatis. Orang yang bermasalah bisa terpilih, orang yang ada histori gelap bisa didukung, bisa dibersihkan. Orang yang tidak jelas pendidikannya bisa terpilih, bisa bahkan nanti di pilkada saya yakin orang-orang yang mungkin bermasalah secara moral, bermasalah secara hukum itu bisa terpilih. Ada salah satu gubernur di Sumatera yang dulu pernah kena juga. Sekarang yang lagi bupati. Bisa juga nanti terpilih kan, gitu kan? Dulu bapaknya gubernur, jadi nama dia, terus dia kena kasus korupsi. Pendek sekali ingatan masyarakat itu terhadap persoalan-persoalan keburukan pemimpinnya. Jadi kalau ada orang yang pernah kena kasus KPK misalnya, nanti sebentar juga sudah dilupakan. Apalagi kalau dia pinter untuk mengambil hati. Jadi datang silaturahmi tidak hanya sekedar silaturahmi, tapi juga membawa mie, kan gitu kan? Membawa mie dan lain-lainnya, kan begitu. Sehingga boleh dikatakan ya, saya melihat apa yang terjadi di pilkada ke depan ini, nampaknya ya kita tidak harus atau tidak bisa terlalu berharap banyak ya, karena terus terang masyarakat kita yang pragmatis dan politik pilpres yang juga begitu kita tahu apa yang terjadi, nampaknya juga akan ditularkan kepada pilkada. Hanya saja tidak bisa skenario dari politik nasional ke pilkada itu kemudian tiba-tiba harus terhenti karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan katakanlah putusan dulunya itu thresholdnya 20%, sekarang bisa 7%, sehingga otomatis barrier to entry untuk calon-calon
gubernur, calon bupati, wali kota yang dulunya itu sangat ketat, bahkan partai besar seperti PDIP tidak bisa mengajukan di banyak tempat, tiba-tiba terbuka karena 7% PDIP bisa ngajuin, PKB bisa ngajuin, PKS juga bisa ngajuin. Itu yang terjadi, sehingga di daerah-daerah itu tiba-tiba memiliki calon-calon yang dimajukan oleh partai-partai. Itu yang menjadi catatan saya. Tapi mereka waktunya sangat pendek. Betul. Berbeda dengan yang sudah disiapkan secara nasional, mengikuti agenda nasional yang kepanjangan dari Pilpres, yang dulunya katakanlah KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu kan sudah menyiapkan di berbagai daerah. Misalnya kalau di Jakarta, siapa yang tidak tahu bahwa KIM menyiapkan Ridwan Kamil, ya, dengan wakilnya yang masih terbuka waktu itu, karena ada kemungkinan waktu itu mau si Gibran, si Kaisang masuk, cuman karena kemudian keputusannya MA itu teranulir dengan MK, sehingga akhirnya yang muncul beda. Begitu pula di Jawa Tengah, siapa yang tidak lihat jauh-jauh hari Ahmad Lutfi itu sudah dicalonkan kuat sebagai calon meneruskan dominasi KIM di tingkat nasional. Itu daerah adalah Ahmad Lutfi, kan begitu kan. Begitu pula di Jawa Timur ya Khofifah Indar Parawansa. Dan itu semua hanya boleh dikatakan hampir merata di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang strategis, termasuk Sumatera Utara. Sumatera Utara, siapa lagi kalau bukan Bobi Nasution? Itu yang udah semacam itu ya. Nah ini yang kemudian ketika di daerah-daerah itu Mas, ada calon-calon lain di luar KIM, itu pun sebenarnya sudah di luar, awalnya sudah di luar perhitungan. Jadi munculnya Pramono Anung ini kan nggak pernah diperhitungkan awalnya, nggak ada direncanakan. Itu dadakan semua. Munculnya Risma di Jawa Timur juga dadakan. Lulu dadakan, begitu kan? Ada Risma, ada Lulu. Munculnya katakanlah Pak mantan Panglima TNI di Jawa Tengah, Andika, itu juga dadakan. Jadi kalau dadakan ini yang dipertarungkan dengan yang sudah disiapkan jauh, ya memang kuatnya yang dipersiapkan jauh. Betul. Apalagi sudah tadi network sudah dibangun, logistiknya sudah disiapkan. Ya logistik termasuk gambar-gambar kan dikatakan di mana-mana kan. Semuanya sudah disiapkan. Yang ini kan sudah berangkatnya terlambat, nggak ada persiapan, mungkin juga secara mental bisa maju aja nggak syukur. Ada yang begitu. Saya melihat misalnya ya Jawa Timur itu ada Mbak Lulu sama Lukmanul Hakim. Itu nggak kayak Caimin, maju aja udah bersyukur. Ada satu pengecualian Pak. Ya. Ya, di Banten. Airin itu paling siap. Ya, Airin paling siap karena waktu itu tadi ada yang partai besar yang mau awalnya menolak lalu ditambung sama PDIP kan begitu kan. Jadi ada memang tokoh-tokoh yang awalnya itu disiapkan oleh Kim tapi ada masalah lalu diambil alih. Nah itu ada. Ya itu termasuk di Surabaya juga begitu. Itu muncul seperti itu. Nah inilah dinamika politik kita, dinamika politik yang menurut saya ini semua terjadi dan kenapa ada keberanian seperti itu karena masyarakatnya pragmatis, politisinya juga pragmatis dan etika moral itu sudah semakin jauh dari political proses. Iya, jadi sekarang juga orang pada skeptis ya. Ini kan orang begitu euforia kampanye sana sini takut ujungnya gimana ini. Orang masih belum bisa memastikan. Sebenarnya ketika tahun 2024 awal-awal ya setelah Pilpres lalu hasil Pilpres sudah itu banyak calon-calon kepala daerah itu yang skeptis, calon-calon atau politisi-politisi yang mau maju pilkada itu skeptis. Nah kalau harus berhadapan kayak di Pilpres, di pemilu kayak gitu, ada partai politik yang kuat sekali, parpol namanya. Parpol itu partai polisi kalau mereka kan kuat sekali, kami nggak bisa melawan. Ada semacam ketidakberanian untuk untuk maju sehingga ya itu akhirnya memang semakin diperkuat. Yang herannya adalah apa yang
buruk di Pilpres dan pemilu 2024 yang jelas-jelas sampai memunculkan katakanlah persengketaan pemilu di MK dan sebagainya, dan pemberitaannya juga sampai ke luar negeri dan sebagainya, kok masih mau diteruskan di pilkada? Itu kan keanehannya itu. Karena udah sukses. Ya karena sukses. Tapi kan persoalannya kan ini kan nama besar, nama baik Indonesia yang bertaruhkan. Sekarang masih banyak, memang sekarang masih banyak yang husnuzon dengan pilkada. Wah ini kayaknya udah berubah, mudah-mudahan ini masih bisa fair. Ada semacam itu. Ada suatu pendapat seperti itu. Ada juga yang khawatir nanti H-1 tiba-tiba berubah semua. Nah makanya kan sebenarnya begini Mas. Sebenarnya kalau saya melihat ketika ini udah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pilkada itu berlangsung, yaitu ada Kim yang sudah menyiapkan sedemikian rupa dengan calon-calon yang begitu kuat dan begitu kan. Yang dulunya itu memang kalaupun misalnya lawan kotak kosong nggak apa-apa, kalaupun ada cuman ya untuk ramein, misalnya kayak independen yang ramein kan ada ya kan, kan seperti itu. Nah sekarang itu kemudian kok tiba-tiba ada semacam ya ini leak out informasi yang muncul, bocoran dan sebagainya. Ini nanti akan kemungkinan ada bansos lagi. Nah, gitu kan, ada bansos lagi. Namun sudah disiapkan, sudah begitu kuat, sudah begitu solid. Kenapa nggak harus ada bansos? Berarti tidak percaya diri nih dengan lawan-lawan yang dadakan tadi. Ini kan lawannya dadakan semua. Itu skenario kedua. Itu kan mereka calon tunggal. Tiba-tiba ada ya kan? Ada. Bingung kan mereka juga. Ya mereka tadi punya logistik. Nah makanya ini masyarakat perlu tadi critical thinking. Siapa yang pakai bansos berarti sama dengan mengulang kesuksesan pemilu 2024 atau Pilpres 2024 kalau pakai bansos. Jadi itu seperti itu. Ya itulah politik di Indonesia. Kita mungkin hanya bisa mengkritik dan bisa mengingatkan bahwa secara hukum mungkin tidak langsung bermasalah. Tidak langsung ya, walaupun itu juga bisa dipermasalahkan oleh orang-orang ahli hukum. Tapi secara moral sebenarnya ada sesuatu yang hilang, degradasi demokrasinya, kualitas demokrasinya, moralitas politiknya seolah-olah kenapa memenangkan sesuatu pertarungan itu harus dengan cara-cara melanggar etika dan melanggar hukum dan melanggar aturan-aturan mainnya. Sebenarnya itu untuk menjaga kualitas dan menjaga marwah. Kalau menang dengan cara-cara yang tidak baik kan nanti juga kualitas legitimasi dan hasilnya itu ya tidak baik. Ya akhirnya terjadilah pencibiran. Realitasnya memang dia yang berkuasa, tapi di faktual yang terutama di media online itu dicibir, diketawain, ya itulah yang terjadi. Dan mereka sekarang menjadi make up dengan basel gitu. Di media online itu kenapa teman tuh di make up banget? Ya memang itulah yang namanya komunikasi politik di era digital itu diwarnai oleh buzzer, diwarnai oleh pengerahan komputasional propaganda dengan komputer, dengan akun-akun anonim, dan akun-akun anonim itu profesi kalau dulu di dunia fisik itu ada demo bayaran, maka di dunia media sosial akun-akun anonim yang bayaran. Begitu kan? Mendemo juga kan secara online ya, virtual. Dia secara online, secara virtual, atau katakanlah mengkritisi, menjadi pendukung secara online. Nah, orang-orang yang kadangkala jelas memiliki katakanlah identitas jelas karena dan kemudian mengkritik, seolah-olah juga dinilai seperti mereka-mereka yang bayaran itu. Dan gitu. Masuk orang. Saya dibayar oleh gaji kan, bukan seperti itu. Bapak juga di framing begitu kan? Ya semua. Jadi ketika dianggap dia kritis, lalu dianggap bukan ikut dari pihaknya, lalu wah ini sama dengan. Padahal itu tidak seperti itu. Inilah makanya
kenapa sebenarnya peraturan perundangan itu sangat penting di dunia online. Kalau di dunia fisik kita tidak boleh, katakanlah ya, tidak boleh menerima uang untuk melacurkan diri di dunia fisik, karena begitu. Jadi itu dunia maya sebenarnya sama. Kalau di dunia fisik tidak boleh menipu, maka dunia maya juga nggak boleh menipu. Kalau di dunia fisik kita ini harus bertanggung jawab secara moral. Kayak saya kan ya harus bertanggung jawab secara moral terhadap perilaku saya dan penampilan saya di dunia fisik. Di dunia maya seharusnya semua orang atau semua akun juga seperti itu. Cuman sayangnya tadi sekali lagi yang dapat amanah untuk mengurusi dunia maya itu nampaknya dia judul aja di judi online aja dibiarkan, apalagi yang terkaitan dengan politik. Jangan-jangan memang tim-tim seperti itu, tim yang bermasalah ini bukan hanya bermasalah dengan judi online, tapi juga bermasalah dengan keharusan dia harusnya men-take down konten-konten yang terkait dengan propaganda-propaganda yang sebenarnya adalah pelanggaran hukum karena sama dengan penipuan atau penyebaran hoax dan sebagainya. Oke, Pak. Mungkin ada yang disampaikan ini, Prof, untuk hasil itu, Prof. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa harapan besar itu ada pada Pak Prabowo. Saya pun juga punya harapan besar pada Pak Prabowo. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan Pak Prabowo itu seolah-olah hanya sebagai perpanjangan dari pemerintahan yang lalu yang jelas-jelas bermasalah. Ada menteri korupsi, itu pemerintahan yang lalu. Ada korupsi tambang, macam-macam ya. Kemudian KPU yang ketuanya bermasalah dan sebagainya. Jangan dibiarkan dan jangan diteruskan yang buru-buru ini. Boleh saja ambil yang baik-baik, tapi yang buru-buru ini jelas adalah bagian dari pemerintahan yang lalu. Pemerintahan yang baru ini harus kembali kepada amanah masyarakat, rakyat yang sudah memilih. Maka penegakan hukum harus dilakukan dengan baik. Termasuk yang judi online harus benar-benar, kalau memang ini terkait dengan tanggung jawab dari pimpinan-pimpinannya, ya pimpinannya harus dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain. Pak Prabowo masih menjadi harapan masyarakat. Jangan sampai harapan yang sudah terlanjur besar, berkeinginan Indonesia akan memiliki pemimpin yang tegas, itu hanya sekedar omong-omong. Jangan sampai seperti itu. Kita berharap bahwa Pak Prabowo memiliki action yang jauh lebih bermakna dibandingkan dengan omong-omong atau pidatonya yang luar biasa. Pidato yang luar biasa itu kalau kemudian dilaksanakan dengan benar dan baik, masyarakat pasti akan mendukung. Tapi kalau pidato itu hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa menutupi kelemahan-kelemahan yang selama ini dikhawatirkan masyarakat, maka yang muncul adalah ketidakpuasan atau ketidakpercayaan kepada pemimpin kita. Itu saja Mas, yang penting Pak Prabowo tetap semangat dan juga sehat. Jangan sampai Pak Prabowo tidak selesai dalam 5 tahun. Harus selesai memerintah Indonesia sampai 2029. Terima kasih, Prof. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Prof.